Selamat datang guys di The Uneducated Show, episode pertama, dan kali ini gue pengen share ini episode apa sih dan siapa gue gitu kali ya. Nama gue William dan gue pengen share tentang hal-hal yang deket ke hati gue aja sebenarnya. Jadi hal-hal seputaran sales, hal-hal seputaran mindset, seputaran digital marketing, dan satu hal yang mungkin orang nggak pernah tahu, ya jelas aja gitu ya. Karena ini episode pertama, yaitu tentang sekolah. Jadi kalau orang-orang yang kenal gue, mereka mungkin tahu kalau gue tuh punya pemikiran yang unik lah ya tentang sekolah. Karena gue tuh gak suka gitu ya sama sekolah gitu. Gue gak suka sama sekolah, bukan gak suka dengan edukasi, bukan gak suka sama belajar, tapi gue gak suka dengan the way sekolah tuh bergerak. Dengan sekolah tuh kok dibuat seperti ini ya sistemnya ya. Dan itu hal-hal yang bikin gue tuh kayak kayaknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan di sini. Karena itu yang terjadi dalam hidup gue selama mungkin ini umur 33 sekarang gitu ya. Dalam 20 tahunan, dalam 30 tahunan gue didesain, dilatih oleh mungkin background keluarga juga gitu ya. Untuk selalu berpikir apa yang bisa kita lakuin. Jadi gini, kalau misalkan gue dari kecil itu punya pemikiran yang aneh. Kalau misalkan zaman gue masih kecil gitu ya, tahun 2000, tahun 90-an gitu ya. Gue tuh melihat teman-teman gue tuh punya mimpi-mimpi yang luar biasa. Wah, pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, pengen jadi insinyur, pengen jadi guru, pengen jadi apalah gitu sebutannya ya. Gue tuh dari dulu selalu tulis di dalam gue punya tulisan ya dokter apa sekolah kan suka tanya ya cita-cita kamu apa. Gue selalu tulis cita-cita gue adalah wira swasta. Gak ada teman-teman gue lain yang tulis itu. Kenapa? Karena gue itu ditanemin sama mungkin orang tua gitu ya. Kamu kalau gede harus jadi pebisnis ya, wira swasta, jadi sales. Karena sales itu ujung tombak dari bisnis. Itu yang bokap gue percaya dan itu ditanamin ke gue. Dan entah apa, sepertinya itu tuh meramu dan menjamur dalam badan gue. Jadi ketika gue kecil, gue tuh diajak bokap gue selalu ke toko-toko peralatan gitu ya. Nama-namanya sampai sekarang juga masih ada di Indonesia tuh masih ada. Nah, dia selalu datang ke sana dan selalu ngajak gue dan selalu ngomong gini, kita bisa jual apa ya kira-kira ya? Barang apa yang menurut kamu bagus ya? Kira-kira ini tuh solve masalah apa ya? Gue tuh selalu berpikir kayak bokap gue tuh ngapain sih kasih pertanyaan yang aneh gitu. Kenapa nggak kayak orang-orang bapak-bapak normal lainnya aja kasih gue mimpi-mimpi besar. Oh nanti kamu kerja di kantor seperti ini ya, nanti kerja seperti ini ya, kan apa berkarir tuh seperti ini ya, lalala segala macam. Tapi gue selalu diajak untuk berpikir how do we solve a certain problem. Produk ini bisa nyelesain masalah apa kira-kira? Kalau kita punya barang kayak gini kita bisa jual nggak ya barangnya? And that's the kind of talk yang gue selalu miliki sama orang tua gue lah dari masa kecil. Dan gue selalu dengerin mereka di meja makan selalu ngomongin bisnis. Jadi hidup gue ada di seputaran itu. Makanya orang-orang suka bingung, kok ini orang ngomonginnya ini terus ya. Karena gue dari kecil dibesarkan seperti itu. Nah balik lagi ke sekolah. Kenapa gue merasa sekolah tuh kayak, kok kurang ya sekolah ya. Karena gue gagal di sekolah. Karena gue nggak merasa gue berhasil di sekolah. Padahal bokap gue suruh gue sekolah setinggi-tingginya. Tapi dia suruh gue jadi sales juga. Akhirnya gue capek nggak? Nyampe juga akhirnya. Ada kesempatan lah waktu zaman COVID gitu. Waktu zaman COVID, gue berpikir kayak, aduh gue pengen cabut dari Indo aja lah. Gue pengen pindah. Nah waktu itu gue berpikir, waktu itu gue udah S2. Jadi gue pikir, apa S3 ya? Doctorate degree. Kayak menarik nih, carilah Finland, Norway, segala macam. Gue pikir cari yang gratis gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya juga balik lagi S3 online. Nah, belum lama ini gue lulus lah S3. Tapi gue masih berasa kayak gue tuh baru belajar sesuatu yang menurut gue bermanfaat itu adalah ketika gue S2 ke atas. S1 tuh half-half lah. SMA ke bawah nggak ada gunanya sama sekali. Sampai hari ini gue masih merasa bahwa sekolah tuh kayak buang-buang waktu gue aja berbelasan tahun gitu untuk sekolah dan bayar uang sekolah yang mahal. Gue tuh ngerasa kayak udah gitu kan isi bully lah, isinya apalah, dan gue ngerasa kayak buat apa sih sekolah gitu ya. Nah ini ada beberapa hal yang gue ngerasa sekolah tuh gagalin gue. Oke, yang pertama, sekolah tuh ngajarin gue untuk obedience, untuk obey, tapi bukan ngajarin tentang adaptability. Gue ngerti sih maksudnya ketika kecil kita mesti belajar tentang gimana caranya nurut. Ya kan gue punya keponakan-ponakan juga yang memang sekolah mesti ngajarin tentang disiplin, tentang manners, tentang attitude gitu ya.
Tapi kita diajarin untuk nurut dengan segala sesuatunya. Sampai di titik-titik tuh kita, ini loh, ada bel, ya kan, duduk di bangku masing-masing, ngerjain tugas masing-masing, ada rewardnya kalau misalkan tugasnya bagus. Kalau gagal, kamu gagal. Misalkan ulangan jelek, berarti kamu gagal sebagai murid. Itu tuh gue selalu berpikir dari zaman gue SMA, itu tuh kayak pabrik gak sih? Gini, lu bayangin pabrik. Teng 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 teng, masuk sekolah, duduk di bangkunya masing-masing, duduk di kelasnya masing-masing, bawa bukunya masing-masing, kerjain tugasnya masing-masing. Ada guru yang kasih nilai dari pekerjaannya. Pekerjaannya bagus, good. Pekerjaan jelek, meh. Gue tuh ngerasa kayak, ini apaan sih? Dan gue tuh ngerasa gue selalu gagal di sekolah karena gini, orang tua kan punya pride gitu ya. Pengen masuk sekolah sekolah yang sulit, sekolah yang bagus, sekolah yang apa. Tapi gue ngerasa kayak, kok begini aja hidup gue ya. Gue nggak merasa gue dapat manfaat. Ya, gue selalu gagal di matematika, fisika, kimia, semua hal yang berbau dengan angka gue mostly gagal. Ya kan, tapi hal-hal yang gue suka mostly ya, musik, sejarah gitu ya, ekonomi, itu hal-hal yang nggak menghasilkan uang tanda kutip dalam dunia karir menurut banyak orang tua zaman itu, dan banyak sekolah juga ngomong gitu. Wah, masuk ilmu pengetahuan alam, masuk sekolah IPA kamu jamin sukses. IPS nih anak-anak gagal. Pernah dapat pikiran gitu nggak? Itu tuh pemikiran yang gue tuh berpikir kayak, apaan sih kok begini banget? Kenapa semua dibuat seperti itu, seperti sistem, dimana semua nurut aja sama sistem yang ada dan nggak ada yang berani untuk coba challenge, ya kan? Jadi adaptability-nya tuh membingungkan. Gue nggak ngerasa gue semakin adapt dengan kondisi market, bahkan gue nggak even tahu market kondisinya apa. Sampai satu titik, ada guru ekonomi gue yang ngajarin caranya berinvestasi. Gue kayak, dia ngajarin sesuatu yang nggak ada di buku. Itu menurut gue keren banget. Karena kayak, kok bisa ada orang yang ngajarin hal seperti ini, sesuatu yang di luar dari buku. Itu bikin gue kayak, boom. Kayak, ini baru berbeda. Ini baru sekolah yang berbeda. Baru gue lumayan excited dengan sekolah kayak itu. Jadi yang pertama, sekolah itu gagalin gue aja ya, nggak usah teman-teman, gue aja. Menggagalkan gue dalam hal gue nggak jadi lebih ahli dalam beradaptasi, tapi gue nurut dengan sistem aja. Sekolah menciptakan gue jadi bagian dari sistem, bukan pemilik sistem, dan gue nggak suka itu. Yang kedua, sukses menurut gue itu datangnya dari real life skills, bukan nilai. Hari ini siapa yang peduli sih orang tuh remedial di matematika? Gue kasih tau aja, gue dari SMP 1 sampai SMA kelas 3 remedial matematika setiap hari. Tapi buktinya gue jadi-jadi aja hari ini. Gak ngaruh, toh matematika gue bisa pakai kalkulator. Gue gak pakai lagi itu integral, gue gak pakai lagi itu segala macam rumus-rumus yang gue gak ngerti cara pakainya. Dan I do it gitu. Gue bisa nego kok dengan orang ketika kita lagi do business, kita bisa negosiasi. Bukankah itu hal yang lebih baik? Gue ngerasanya ya, kecuali lu pengen jadi mathematician gitu ya. Emang kalau enggak, what's the point? Gitu. Kalau misalnya goalsnya adalah lu pengen menghasilkan banyak uang aja gitu ya, pengen do business, buat apa belajar biologi? Buat apa hal-hal seperti itu? Jadi gue merasa kayak gue ya, ini di posisi gue hari ini ya, gue kadang-kadang suka merasa kayak, kenapa gue SMA ya? Kenapa nggak bokap gue tuh kasih gue ngeles sama temennya yang pebisnis lagi yang lain, yang gue bisa belajar directly bisnis sama dia dibandingkan gue sekolah. Itu kalau gue ya, nggak masih teman-teman setuju sama gue, mungkin teman-teman juga nggak suka denger ini, tapi that's what I think gitu ya. Ketiga, gue selalu merasa ada yang namanya passion, bukan pressure. Karena passion itu yang drives orang tuh bertahan jangka panjang. Gue itu merasa tertekan di sekolah. Pastinya semua orang merasa tertekan di sekolah. Aduh, harus ujian, UN, UAS. Ya kan zaman dulu ada namanya catur wulan, segala macam ujian. Gak salah ujiannya, gak salah. Tapi it creates pressure. Dan menurut gue gak ada hal yang baik datangnya dari pressure juga sebenarnya. Khususnya dalam bidang edukasi. Misalnya gini, gue belajar matematika, mati-matian, gue bayar uang les, ya kan, bayar guru les, bimbel segala macam untuk bisa survive this level.
Untuk gue bisa survive SMA 1, gue bayar uang les lagi ekstra supaya gue bisa survive SMA 1. Gila nggak? Lu kebayang nggak? Gue buang uang untuk gue bisa survive grades gitu. Bukan untuk gue ngerti sebuah skill, tapi supaya gue survive SMA 1, gue survive SMA 2, gue survive ujian nasional pemerintah. Ini baru kepikiran ngomong aja tuh sedih banget rasanya. Ketika hari ini gue mau ngeles aja tuh mikir-mikir gitu ya, karena kan ada bills hidup dan lain-lain. Gue mikir kayak gini, seandainya gue bisa belajar tentang, let's say lah ya, gue belajar public speaking, ya, belajar caranya bikin konten, belajar caranya, let's say olahraga deh, gue belajar main tenis, at least bisa buat gue networking hari ini. Gue rasa itu hal yang lebih baik dibandingkan gue belajar join bimbel, bimbingan belajar hanya untuk survive S1, SMA 1, SMA 2. Jadi gue mikir aja kayak, begini amat ya kehidupan ya. Sedangkan kalau kita fokus on passion, lu gak usah ngeles-ngelesin, orang kan belajar sendiri. Orang rela mati untuk passion, karena passion datangnya dari kata-kata tersebut, passio bahasa Latin kan. Rela mati untuk sesuatu yang kita cintai, that's passion. Itu yang bikin orang long term sustain. Tapi kalau pressure, setelah gue selesai ujian, gue juga lupa apa yang gue belajarin. Fix, yakin gue. Siapa yang masih ingat tanggal lahirnya Ken Dedes? Siapa yang tahu kapan matinya? Nggak tahu gue. Gue cuma tahu ketika itu gue survive pelajaran sejarah. Ya udah, setelah itu gue lupa. Terus nanti pas ujian itu selesai, nanti datang lagi UAS dong, ya kan, ujian akhir sekolah. Belajar lagi tuh dari nol sampai ke ujung. Jadi itu yang bikin gue tuh kayak, apaan sih ini? Dan gue selama sekolah, gue percaya, ini keempat, gue percaya kalau gue tuh orang gagal. Ekstrim gak lo? Gue percaya kalau gue tuh orang yang diciptakan gagal. Karena gue merasa, ya gue nggak bagus-bagus amat nilai sekolah. Gue selalu di ranking-ranking paling bawah. Jadi gue percaya gue tuh broken. Gue tuh goblok gitu, gue tuh bego. Kenapa? Karena sekolahnya membuat gue punya nilai-nilai jelek. Orang tua ketika nilai lihat jelek, dia akan bilang, kok kamu nilai jelek? Jadi gue selalu merasa gue gagal ketika gue SMA. Dan itu yang gue merasa kayak menciptakan gue jadi orang yang juga self esteem rendah, confidence rendah, karena dari kecil gue merasa kayak gue tuh gagal. Gue dari SMP sampai SMA tuh tolol. Sedangkan gak mesti begitu, kepintaran orang kan macam-macam ya. Ada yang sukanya intrapersonal, ada yang linguistik, ada yang mungkin numbers atau apa. Semua orang punya kepintarannya masing-masing. Dan gua gak punya kepintaran di sekolah. And that's what I felt. Makanya kenapa gue percaya bahwa school failed me. Nah ini mungkin topik-topik yang akan gue bahas banyak di YouTube channel gue juga. Di sini kita bahas salesmanship, digital marketing, dan juga tentang sekolah. Karena sekolah sangat dekat, edukasi itu sangat dekat dengan hati gue. Gue sangat-sangat into banget dengan education sebenarnya. Oke, so thank you so much for watching. Pastikan teman-teman follow juga dari YouTube gue. Dan pastikan teman-teman share juga ke teman-teman lainnya. Diskusiin juga, share komen di kolom komentar juga. Dan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi tentang sekolah, salesmanship, dan juga digital marketing. Oke, thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.